Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elza Mawarni dari kelas PBSI A Pagi dengan NIM 3121110131. Di sini saya akan membuat suatu video untuk memenuhi tugas modul praktikum fonologi dari Bapak Al-Asyadi Alimin, Magister Pendidikan. Proses fonasi adanya bunyi bahasa. Bunyi bahasa dimulai dengan adanya proses pemompaan yang di dalamnya terdapat pita suara. Supaya udara bisa keluar, pita suara harus berada dalam posisi terbuka. Dari pita suara, udara bisa dikeluarkan entah dari rongga mulut ataupun rongga hidung. Bunyi bahasa dapat terjadi jika ada hambatan pada pita suara. Besar kecilnya pita suara yang terbuka akan menentukan jenis bunyi bahasa tersebut. Hambatan udara pada pita suara menentukan seberapa lebar pita suara terbuka. Terdapat 4 posisi pita suara, yaitu yang pertama, pita suara terbuka lebar. Pita suara ini tidak akan mendengar suara apapun selain nafas. Yang kedua, suara terbuka agak lebar menghasilkan bunyi tidak bersuara atau voiceless. Yang ketiga, pita suara terbuka sedikit menghasilkan bunyi bersuara atau voice. Yang terakhir, yang keempat, pita suara tertutup sama sekali menghasilkan bunyi hamsa. Bunyi bahasa hanya terjadi pada posisi kedua sampai keempat. Proses fonasi dapat terus terjadi setelah melalui pita suara dan melewati rongga mulut atau rongga hidung. Dalam mulut dapat ditentukan bunyi vokal atau konsonan. Vokal di dalam rongga mulut terdapat artikulator aktif dan artikulator pasif. Artikulator aktif adalah alat ucap yang bergerak setiap bagian lidah mulai dari pangkal hingga ujung. Kemudian ada bibir bawah. Sedangkan artikulator pasif yakni gigi, gusi, bibir atas, langit-langit keras, lunak, serta anak teka. Jika artikulator pasif tidak dikenai artikulator aktif, maka yang terjadi adalah konsonan. Sebaliknya, jika artikulator pasif tidak dikenai artikulator aktif, maka yang terjadi adalah bunyi vokal. Dalam bahasa Indonesia, terdapat 6 bunyi vokal, yaitu A, I, U, E, O, yang dihasilkan udara tidak mengalami hambatan pada rongga mulut. Bunyi ini dapat diklasifikasikan berdasarkan posisi lidah dan bentuk bibir. Berdasarkan tinggi rendahnya lidah, dapat dirincikan bahwa terdapat vokal tinggi I, U, vokal tengah E, O, dan vokal rendah A. Kemudian berdasarkan posisi lidah yang bergerak terdapat vokal depan I dan E, vokal pusat E dan A, dan vokal belakang U dan O. Berdasarkan bentuk mulut terdapat vokal tidak bundar, yaitu I, E, A, dan vokal bundar U dan O. Bunyi konsonan terjadi karena adanya hambatan udara pada titik-titik artikulasi tertentu yang melibatkan artikulasi aktif dan pasif. Berdasarkan titik artikulasi bahasa Indonesia memiliki bunyi bilabial, yaitu P, B, M, dan W, yang terjadi karena pertemuan bibir atas dan bibir bawah. Bunyi dental T terjadi karena ujung lidah menyentuh gigi. Tetapi ada beberapa referensi dari para ahli mengklasifikasikan sebagai bunyi apikoalveolar untuk ujung lidah menyentuh gusi, bunyi alveolar yaitu D, S, R, dan I. Bunyi palatal yaitu C, N, J, dan F terjadi karena lidah menyentuh langit-langit keras. Bunyi dorsovelar yaitu K dan G terjadi karena pangkal lidah menyentuh langit-langit lunak. Bunyi glotal yaitu H dan E terjadi karena adanya hambatan udara pada glotis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.